Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan membahas soal manajerial lagi. Seperti biasa bakalan ada 5 soal yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, ini dia soal yang pertama kita baca bareng-bareng. Anda merupakan seorang pimpinan kepala puskesmas, salah satu staf Anda terbukti melakukan gratifikasi, maka tindakan Anda adalah A. Membiarkan perbuatan tersebut, B. Melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan, C. Menasihati agar tidak terjadi peristiwa tersebut di lain hari, D. Memaklumi kejadian tersebut sebagai bentuk kehilafan. Oke teman-teman, di sini jawabannya adalah yang C ya. Menasihati agar tidak terjadi peristiwa tersebut di lain hari. Nah teman-teman, di sini tuh dinilai adalah mampu untuk menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku staf ya teman-teman untuk mematuhi nilai, norma, serta etika ya. Jadi kalau misalnya ada kasus kayak gini, jadi menasihati pelaku ya supaya tidak melakukan hal ini lagi kayak gitu. Jadi nomor satu itu poin 4-nya itu ada yang C teman-teman, ada di C. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2. Ini dia kita baca bareng-bareng. Seorang rekan kerja Anda di kantor sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahuinya. Maka yang Anda lakukan adalah, oke kita baca optionnya. A. Mengajarinya cukup sekali saja. B. Mengajari dan menyarankannya membaca buku yang dapat membantu peningkatan profesional pekerjaan. C. Mengajari kalau memang saya memiliki waktu yang sangat longgar. D. Memintanya dengan tegas agar belajar sendiri karena itulah inti tanggung jawab. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada rekan kerja kita yang minta diajari hal-hal yang dia tidak ngerti, jawabannya itu adalah mengajarinya. Kemudian kita sarankan untuk membaca buku ya, supaya dapat membantu peningkatan profesional pekerjaan. Jadi itu bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya juga teman-teman ya. Jadi setelah kita ajari, kita juga sarankan nih untuk membaca buku yang bisa meningkatkan kinerjanya kayak gitu. Jadi poin 4-nya itu ada di B. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Ini dia soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Anda mampu menuntaskan pekerjaan sebelum batas waktu yang ditetapkan dan memiliki waktu senggang pada jam kerja. Dalam waktu senggang tersebut, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja Anda, B. Meneliti kembali hasil kerja Anda, C. Membaca buku yang dapat mendukung pekerjaan Anda, D. Bersosialisasi dengan rekan kerja sekantor. Oke, kira-kira dalam waktu senggang, tindakan yang sebaiknya dilakukan itu apa, teman-teman? Oke, di sini jawabannya adalah yang C, teman-teman. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan Anda. Nah, ini tuh masuk ke dalam kompetensi untuk pengembangan diri ya, teman-teman, yaitu mampu meningkatkan diri, yaitu dengan cara apa? Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan Anda. Jadi, kalau misalnya kita harus apa ya, setiap harinya selalu evaluasi hasil kerja kita ya teman-teman. Jadi supaya apa? Kinerjanya itu selalu bagus, selalu meningkat ya. Jadi kalau misalnya kita punya waktu senggang, kita merefleksikan diri ya, membaca buku untuk mendukung pekerjaan Anda. Jadi untuk tujuannya itu selain apa? Tujuannya itu juga untuk meningkatkan kinerja sih teman-teman ya, untuk pengembangan diri kayak gitu. Nah, jadi nomor 3, poin 4-nya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut. Ini dia soal nomor 4 ya, kita baca bareng-bareng. Jika Anda diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di luar negeri, tetapi nilai TOEFL Anda tidak mencukupi, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah, kita lihat optionnya, A. Mengikuti pelatihan tahun depan ketika nilai TOEFL Anda sudah naik, B. Mengikuti semua tes TOEFL yang ada hingga nilai TOEFL Anda naik, C. Memiliki tambahan waktu kepada atasan untuk memperbaiki nilai TOEFL. D. Tidak mengikuti pelatihan karena nilai TOEFL yang kurang. Oke, jadi di sini kan kita disuruh ikut pelatihan ke luar negeri dengan catatan nilai TOEFL-nya harus mencukupi. Nah, tetapi di sini nilainya tidak mencukupi nilai TOEFL-nya. Jadi sebaiknya yang akan kita lakukan adalah tuh poin tertinggi, poin 4-nya adalah yang C, teman-teman. Ya, meminta tambahan waktu kepada atasan untuk memperbaiki nilai TOEFL. Oke, jadi di sini tuh adanya termasuk ke kompetensi pengembangan diri ya.
yaitu mampu mengidentifikasi kebutuhan diri dengan meminta tambahan waktu kepada atasan untuk memperbaiki atau mau berusaha mempelajari keterampilan tersebut. Ya, jadi karena dia merasa nilai tubalnya itu kurang, jadi dia minta waktu nih ya untuk memperbaiki nilai tubal. Supaya apa? Supaya dia bisa mengikuti pelatihan di luar negeri ya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi poin tertinggi itu adalah yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Lanjut India soal yang terakhir nih. Kita baca bareng-bareng ya. Aku turunin bentar. Oke. Anda bekerja sebagai konsultan pendidikan. Banyak siswa dan orang tua yang bingung untuk menentukan jurusan. Sebagai konsultan yang handal, yang akan Anda lakukan adalah, oke, kita sebagai konsultan pendidikan, tapi banyak orang tua dan siswa yang bingung nih, kira-kira anaknya cocok masuk jurusan apa. Nah, jadi sebagai konsultan yang profesional, apa sih yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu optionnya. A. Menentukan jurusan yang akan memberikan keuntungan masa depan anak. B. Menyarankan agar melanjutkan pendidikan ke luar negeri. C. Memberikan alternatif jurusan sesuai dengan kemampuan siswa dan kemampuan finansial orang tua. D. Menentukan jurusan sesuai dengan kemampuan finansial orang tua. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Memberikan alternatif jurusan sesuai dengan kemampuan siswa dan kemampuan finansial orang tua. Oke, teman-teman, di sini apa ya? Merupakan kompetensi pelayanan publik ya. Pelayanan publik dengan apa? Indikator yang mampu melayani kebutuhan wali murid tersebut dengan memberikan alternatif pilihan jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa dan kemampuan finansial orang tua, teman-teman ya. Supaya tujuannya disesuaikan dengan kemampuan siswa apa? Supaya nantinya tidak putus di tengah jalan. Begitu juga dengan kemampuan finansial orang tua, teman-teman. Makanya disarankan adalah memberikan alternatif ini. Kira-kira anaknya mampunya semana dan juga finansial orang tuanya. Kayak gitu ya. Jadi nomor 5 itu poin tertinggi adalah yang C. Itu poin 4. Oke gitu ya teman-teman. Ini dia soal terakhir kita ya. Semoga bisa membantu persiapan kalian. Dan juga aku saranin buat rajin-rajin try out latihan soal. Mau itu di buku, di e-book, di platform try out juga bisa. Nah, aku saranin buat kalian yang sebagai pejuang P3K nih untuk coba try out di Sobat P3K teman-teman. Teman-teman dan juga misalnya kalian bingung cara joinnya kayak gimana, aku bakalan tunjukin tutorialnya di sini. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik. Terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya. Yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke. Itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian
yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah begitu juga buat teman-teman ya. Nah ini dia, untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan, dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakal rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah ini dia, nah ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah di sini kalian tinggal mulai aja. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit, dan kalian tinggal mulai aja tesnya, teman-teman. Kemudian klik mulai try on. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya, teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS, teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya, teman-teman. Beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, itu kita klik next misalnya, itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal klik jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya, kemudian nah ini dia jawaban yang benarnya, kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya, jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman, maaf. Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya, itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya, teman-teman, kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, itu dia tadi gimana cara untuk bergabung ke tryout-nya Sobat P3K, dan yang buat yang mau apa order ebook itu juga masih bisa. Caranya tinggal klik aja di description box aku udah cantumin nomor WhatsApp ordernya di situ, dan juga link untuk tryout Sobat P3K-nya di situ juga teman-teman. Jadi tinggal klik aja di description box aku. Dan aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku, yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, segitu aja dari aku, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.